Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, selamat siang nggih. Kita mulai sambil jalan, sambil menunggu nanti Pak Edi hadir dan juga Pak Ohan. Nggih, napa Pak? Kok belum? Sudah mulai. Enggak, saya mau masuk ini kok enggak bisa gitu. Bisa Pak, ini teman-teman bisa. Webinar berbagi praktek baik. Iya, yang Saya tadi. klik itu ya. Iya. Linknya yang pakai yang di keluarga Scott saja Pak itu. Apa itu? Link meet-nya ada. Sudah tak kasih. Oh iya. Ada. Di keluarga Scott saya. Iya, ada. Baik Bapak Ibu, kita mulai nih kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMPN 1 Sukodono dengan komunitas belajar Skotsa Teacher Learning Community ingin berbagi praktik baik implementasi dari kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak angkatan 1. Hal ini merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban kami sebagai sekolah penggerak untuk melakukan kegiatan pengimbasan kepada satuan pendidikan terdekat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami nanti ada 3 narasumber ya Bapak Ibu di kegiatan ini yang akan nantinya berbagi hasil praktik baik. Yang pertama sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu daftar, nanti akan ada disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Bapak Edi Purwanto selaku Kepala Sekolah Penggerak. Beliau akan menyampaikan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dalam hal pembelajaran paradigma baru. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua oleh saya sebagai komite pembelajaran. Dalam hal ini saya akan berbagi praktek baik dalam penyusunan aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar yang merupakan salah satu platform yang digunakan untuk pelatihan secara mandiri dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Ohan Supriyatna yang telah mengikuti kegiatan Diklat Wawasan Kebangsaan, yaitu tentang wawasan kebangsaan sebagai upaya penguatan profil pelajar Pancasila. Agar acara kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk nanti akan ada presensi yang selanjutnya nanti akan ada juga e-sertifikat sesuai dengan jadwal data kehadiran Bapak Ibu, yang mungkin nantinya sertifikat ini akan berguna jika dipergunakan sebagai bukti fisik sebagai sekolah imbas atau nanti jika ada kepentingan yang lain. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, mungkin yang pertama ini Pak Edi dulu atau saya dulu Pak Edi yang akan menyampaikan? Dudui dulu, monggo. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk giliran pertama saya ya, karena Pak Edi masih persiapan, dan nanti mungkin yang bagian terakhir akan diisi
oleh Pak Ohan karena masih beliau ada presentasi di School Leadership Workshop. Baik Bapak Ibu, izinkan saya presentasi dulu. Sudah nampak belum Bapak Ibu? Baik. Belum Bu, belum muncul, belum Belum? muncul. Dibuka muncul. dulu yang mau di-share, Ini sudah. baru nanti share. Iya. Buka dulu. Belum muncul Bu, Oh silakan. ini lupa. Bentar ya. Ini sudah? Ya, sudah Bu. Alhamdulillah bagus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini webinar ini sudah saya sampaikan di komunitas belajar Semenaskah Lindung 1 pada tanggal 14 April 2023, namun kembali saya tampilkan sebagai upaya untuk penyebarluasan implementasi dari kurikulum Merdeka. Bapak Ibu nanti sebagai sekolah pelaksana IKM di tahun ajaran nanti 2023-2024 nantinya akan mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sebelumnya namanya adalah kurikulum prototipe, dan kami sebagai sekolah penggerak angkatan pertama merupakan pemula dari kegiatan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dwi Setiawati, guru penggerak dari angkatan 5. Kebetulan juga merupakan komite pembelajaran di sekolah penggerak dalam Mapel IPA ya Bapak Ibu. Ini adalah merupakan sertifikasi yang saya dapatkan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan bisa juga ya Bapak Ibu, ini karena pakai PP, bukan pakai PPT tapi PDF ya. Bapak Ibu silakan bisa ikut grup WA pendampingan. Bapak Ibu silakan, masih dibuka. Di sini grup pendampingannya nanti Bapak Ibu tiap peserta bisa mengirimkan aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama saling berkomentar agar aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan dapat segera divalidasi oleh tim PMM dan juga mendapatkan feedback atau saran dan masukan tentang kekurangan atau hal yang sudah bagus dalam aksi nyata yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, jadi silakan di scan QR code-nya atau menggunakan link yang di bawah itu SID web AN PMM. Bapak Ibu, dalam melakukan pembuatan aksi nyata perlu Bapak Ibu ketahui hal-hal yang mendasar tentang pembuatan aksi nyata tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu tentunya harus membaca dan memahami isi dari topik modul pada PMM. Bapak Ibu, berbagai cara bisa dilakukan Bapak Ibu dalam menggunakan memahami isi dan topik modul PMM ataupun cara mengerjakan post-test. Saya tidak akan membahasnya di sini, tetapi langsung pada kegiatan aksi nyatanya. Bapak Ibu, setelah pada langkah nomor 1, Bapak Ibu akan dihadapkan pada pilihan membuat aksi nyata. Di situ biasanya Bapak Ibu akan diberikan beragam pilihan. Di situ Bapak Ibu silakan dibaca pilihan aksi nyatanya, kemudian bisa memilih aksi nyata yang dirasa paling mudah. Dirasa paling mudah itu berarti mampu dilakukan dalam penyelesaian waktu
sesuai dari target topik. Biasanya penyelesaian topik itu dikerjakan antara 15 sampai 22 hari. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu pasti memilih langkah aksi nyatanya. Untuk langkah ketiganya, Bapak Ibu silakan melakukan persiapan pelaksanaan aksi nyata. Nah, persiapannya nanti Bapak Ibu tergantung aksi nyatanya. Biasanya bisa merancang modul, atau menyiapkan survei, atau menyiapkan LKPD, itu tergantung dari topiknya. Kemudian juga mempersiapkan kelas yang akan dijadikan objek atau sasaran dari aksi nyata. Kebetulan saya menggunakan kelas-kelas yang saya ajar di kelas 7 dan kelas 8. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, di sini setelah kita melakukan pemilihan aksi nyata, hal yang harus dilakukan, Bapak Ibu harus pertama itu memperhatikan petunjuk atau panduan aksi nyata. Untuk hal yang ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu caranya adalah mengkopas perintah yang ada di PMM itu, dikopas di Word Bapak Ibu. Kemudian disimpan ke dalam folder tertentu, namakan sesuai dengan topiknya. Hal ini digunakan sebagai apa? Sebagai arsip kita nanti jika kita menggunakan di dalam laporan pengembangan diri. Di situ ada tulisannya petunjuk dan panduan. Nanti ketika sudah dikerjakan, petunjuk dan panduannya ini akan hilang, nggak ada lagi. Jadi oleh karena itu, petunjuk dan panduannya itu ditulis. Apa itu dikopas ya Bapak Ibu ya. Beri nama, kemudian disimpan dalam folder tertentu. Jadi kebanyakan rekan-rekan yang sudah melakukan aksi nyata biasanya kesulitannya begini. Dalam mendokumentasi itu tidak tersusun rapi, jadi folder atau filenya biasanya lupa di mana tempatnya, atau karena tidak terarsipkan dengan baik, akhirnya ketika perlu validasi filenya kemana, kemudian petunjuknya seperti apa, itu yang biasanya dikeluhkan teman-teman. Kemudian yang kedua, dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan berupa foto-foto ya Bapak Ibu, 1 atau 2, yang penting itu bisa mencerminkan kegiatan secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu adalah umpan balik dan refleksi. Nah, ini adalah contoh panduan suatu aksi nyata Bapak Ibu. Di sini ini topiknya meningkatkan kompetensi literasi di satuan pendidikan. Nah, ini aktivitas yang diambil contohnya adalah aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran Anda. Nah, ini jadi perintah-perintahnya ini nanti Bapak Ibu silakan dipahami betul-betul ya. Nomor 1 misalnya memetakan kebutuhan literasi peserta didik. Fasenya untuk jenjang SMP itu adalah fase D Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia atau guru yang lainnya, misalnya pembina literasi atau pengelola pojok baca, tentang ragam bacaan yang sudah ada tersedia di sekolah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran yang melibatkan kegiatan penguatan literasi Bapak Ibu. Bisa dimasukkan ke dalam 15 menit 15 menit milik Bapak Ibu ya, contohnya di pembelajaran IPA. Kemudian yang ketiga itu mempraktikkan. Ketika mempraktikkan itu berarti Bapak Ibu harus ada dokumentasi kegiatan KBM-nya Bapak Ibu di situ Bapak Ibu ya. Jadi ini merancang berarti ini Bapak Ibu harus membuat modul atau membuat suatu bahan bacaan, misalnya kalau di luar jam pelajaran. Kemudian Bapak Ibu di situ langkah selanjutnya di sini ada umpan balik dari murid. Umpan balik dari murid bisa secara tertulis atau menggunakan cara sendiri. Kalau saya biasanya pakai surveihat. Kemudian nomor 5 yang diperhatikan adalah dokumentasi ya Bapak Ibu. Dokumentasi itu rencana pembelajaran, RPP-nya, kemudian kegiatannya, dan kemudian
umpan balik berupa foto atau dokumennya Bapak Ibu. Ini contoh panduannya. Jadi untuk mendapatkan validasi perlu 3 dokumen ini. Jangan sampai hanya diserahkan satu, nanti oleh tim validator pasti akan dikembalikan dan butuh perbaikan. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan Bapak Ibu, banyak hal yang membuat suatu aksi nyata itu tidak tervalidasi walaupun dokumentasi kegiatannya itu banyak. Yang pertama itu karena tidak adanya keterangan pada gambar. Jadi hanya melulu gambar. Karena tim validator itu tidak mengerti apa maksud dari gambar yang disajikan. Jadi di situ harus diberikan keterangan yang lengkap. Misalnya kegiatan pembelajaran di kelas 7B pada hari ini, materi ini. Jadi sampaikan dokumentasi hanya 1 atau 2 cukup. Kemudian misalnya dibutuhkan hasil karya anak-anak, juga disajikan hasil karya dari murid nama A absen ini. Jadi jangan hanya hasil karya tapi tidak ada keterangan sama sekali. Kemudian pastikan sesuai antara permintaan dan sasaran aksi nyata. Bapak Ibu ketika misalnya sasaran aksi nyatanya itu ke guru, maka foto-fotonya harus sesuai, jangan sampai bukan guru yang disajikan tapi murid. Itu yang menyebabkan sasaran aksi nyata tidak sesuai, yang menyebabkan nanti aksi nyatanya akan dikembalikan. Itu yang tentang dokumentasi kegiatan. Kemudian Bapak Ibu yang langkah selanjutnya, Bapak Ibu di umpan balik atau refleksi, Bapak Ibu dapat menggunakan berbagai metode. Contohnya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu ketika menggunakan Google Formulir itu yang ditampilkan respon individual Bapak Ibu. Contoh respon individual itu saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Respon individual itu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini contohnya ya. Ini kan ada satu nama. Nah ini nama ini bisa di screenshot. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan terdeteksi ini. Kalau misalnya untuk murid butuh 5 Bapak Ibu. Jadi ini di 5 butuh 5, di screenshot 5 bagian. Ini respon kedua misalnya ini. Nah ini Bapak Ibu. Respon ketiga di screenshot. Itu yang biasanya lolos di PMM. Kalau misalnya dalam bentuk sheet ini Bapak Ibu, silakan tampilannya ini yang di screenshot. Jangan ini dipindah ke Excel atau yang lainnya. Jadi harus langsung hasilnya ini yang dari aslinya. Karena di sini ada waktu, kemudian nama lengkap dan isiannya yang diisi oleh siswa. Kalau dipindah ke Excel nanti ini waktu pengisiannya akan hilang, tinggal ini saja. Itu biasanya malah dicurigai guru mengisi sendiri, bukan hasil dari respon dari murid itu atau respon dari guru. Kemudian itu ya Bapak Ibu tentang yang model isian dengan menggunakan Google Form. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan SS WhatsApp. Bapak Ibu ketika misalnya memberikan aksi nyata berupa video atau tayangan berupa flyer, nama dari penerima itu harus jelas. Misalnya guru X dari sekolah ini. Bapak Ibu bisa nanti misalnya kalau meminta saran atau respon dari guru lain,
tolong nanti diisi nama, unit kerja, kemudian responnya. Jadi itu akan terdeteksi nama lengkap dan responnya jelas. Kemudian yang ketiga itu dengan menggunakan aplikasi Surveyhat. Aplikasi Surveyhat mirip dengan Google Form, namun digunakan dengan menggunakan handphone. Jadi kita membuatnya hanya perlu handphone saja, tidak membuka laptop ya Bapak Ibu. Jadi kemudian tanggapannya bisa langsung bentuk PDF. Kemudian juga yang terakhir, jika ketiga ini tidak bisa dilakukan, Bapak Ibu bisa melakukan umpan balik dengan manual. Caranya Bapak Ibu silakan ngeprint dulu ya, atau fotokopi tentang umpan balik atau refleksi, kemudian dibagikan kepada respondennya, dan nanti hasilnya difoto, ditautkan pada aksi nyata. Kemudian ini Bapak Ibu, kemudian sekarang kita contohkan aksi nyata yang sudah tervalidasi. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya mencontohkan tadi yang meningkatkan kompetensi literasi. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi setelah kita menyelesaikan tahapan topiknya, kita bisa memilih aksi nyata. Di sini kalau sudah dikerjakan, nanti pilihan aksi nyatanya itu ada 2 kemarin Bapak Ibu, tapi saya pilih 1. Jadi aktivitas penguatan literasi di mata pelajaran. Di sini Bapak Ibu, untuk mengisi deskripsi, Bapak Ibu perhatikan apa yang dimaui dari pertanyaannya Bapak Ibu. Di sini pertanyaannya, kemampuan literasi apa yang ingin dikuatkan pada pelajaran Anda. Itu seperti itu pertanyaannya. Jadi di deskripsi sangat jelas. Kalau deskripsi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat paragraf, jangan hanya membuat 1 kalimat. Deskripsi itu artinya penjabaran. Kemudian di situ disajikan bagaimana prosesnya. Nah, prosesnya Bapak Ibu silakan ditulis langkah-langkahnya itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian refleksinya. Refleksinya Bapak Ibu, hal apa yang dipelajari setelah melakukan kegiatan aksi nyata. Kemudian dokumentasinya Bapak Ibu, diperhatikan Bapak Ibu, yang biasanya kurang itu yang pertama itu minim ini, nama guru dan sekolahnya mana. Biasanya langsung aja, biasanya ndak ada nama, ndak ada apa, langsung aksi nyata, sehingga ini bisa dicurigai apakah ini hasil plagiat. Jadi jangan lupa Bapak Ibu cantumkan nama dan asal instansi. Kemudian selanjutnya judul aksi nyatanya, kemudian langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya itu dijelaskan secara ringkas saja. Kemudian kapan pelaksanaannya itu dilaksanakan. Kemudian ini ada hal-hal yang mendukung, misalnya butuh ada link atau grup, itu bisa disajikan di situ. Kemudian tampilan, misalnya ada website, itu silakan disajikan di dalam dokumen aksi nyata. Kemudian juga dokumentasi Bapak Ibu. Dokumentasi berupa foto saat kegiatan berlangsung. Kemudian juga umpan baliknya ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil kegiatannya, karena ada yang 2 model, ada yang daring, ada yang luring, maka dokumentasinya ada yang bentuk ini yang versi luring. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, ini foto-fotonya. Kemudian lampiran-lampirannya apa Bapak Ibu? Di situ Bapak Ibu tergantung dari apa yang dimaui. Nah, karena ini programnya itu program literasi, kebetulan saya pakai ketika dalam program PGP,
maka ada bagjanya. Bagja itu semacam rancangan singkat. Kemudian ada deskripsinya, programnya. Jadi harus ada latar belakang, ada tujuan dan manfaat. Kemudian strukturnya dan capaian program. Kemudian juga disajikan contoh bahan bacaannya Bapak Ibu, karena aksi nyatanya itu berupa literasi. Sampaikan bacaan-bacaannya. Di sini ada contoh-contoh bacaannya. Ini masih sangat sederhana, jadi sesuai dengan karakternya anak SMP bacaannya, jadi tidak terlalu panjang, waktu 10 menit cukup. Kemudian ini merupakan contoh dari umpan balik dengan menggunakan aplikasi tadi Surveihat, jadi langsung bisa berupa PDF. Ada tanggalnya Bapak Ibu, kemudian nama murid dan kelas. Semakin dokumentasinya kita lengkap, maka proses validasinya akan semakin cepat. Kemudian Bapak Ibu setelah mengupload itu jangan lupa dibagikan aksi nyatanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Tujuannya dibagikan aksi nyata ini kepada rekan-rekan agar tim validator itu segera dapat mendapatkan notifikasi bahwa ada istilahnya aksi nyata yang perlu divalidasi. Semakin banyak validasi atau tanggapan dari rekan Bapak Ibu, maka naiknya aksi nyata Bapak Ibu akan semakin cepat. Jadi ini kalau dilihat ini 1 bulan yang lalu, berarti sekitar bulan Maret Bapak Ibu. Maret saya baru dapat validasinya 1 bulan, beneran 1 bulan. Jadi validasi itu minimal 14 hari, tapi tidak mungkin seperti itu. Jadi 1 bulan itu paling cepat. Tergantung ini jumlah jumlah penanggap. Ini jumlahnya penanggapnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 20-an. Jadi semakin banyak yang menanggapi, itu akan semakin cepat. Jangan lupa linknya disimpan Bapak Ibu ke file tersendiri. Misalnya kita buat grup WhatsApp sendiri Bapak Ibu. Grup WhatsApp tersendiri itu seperti apa? Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Ini memudahkan kita supaya arsipari saja. Ketika kita membutuhkan sesuatu tidak bingung. Bentar Bapak Ibu. Masih proses. Jadi Bapak Ibu silakan nanti buat sendiri nama grupnya, itu grupnya cuma Bapak Ibu sendiri. Bentar ya Bapak Ibu ya. Grupnya cuma Bapak Ibu sendiri, isinya tentang PMM. Ya, jadi hanya ada PMM-nya saja, ini contohnya Bapak Ibu sebentar. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu silakan, di sini PMM file itu hanya isinya tentang PMM saja Bapak Ibu. Jadi aksi nyata kita yang sudah kita lakukan kita simpan di sini. Mungkin file yang kita download di PMM juga di sini semua. Jadi ketika kita mencari tidak akan bingung Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini adalah trik supaya kita tidak kehilangan apapun di PMM. Oh, nggak kelihatan ya, belum saya share. Maaf, ini
lupa enggak di share. Nah ini contohnya. Nah ini jadi Bapak Ibu survei yang kita buat, kita taruh di sini, kemudian yang lain-lain Bapak Ibu tentang IKM itu kita taruh di sini, tentang PMM. Jadi semuanya di situ supaya tersusun rapi. Jadi kita tidak kehilangan suatu kegiatan atau arsip. Itu langkahnya Bapak Ibu. Kemudian contohnya ini, bentar lagi kita diskusi Bapak Ibu tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika mengerjakan aksi nyata Bapak Ibu ya. Ini kalau sertifikat itu Bapak Ibu harus mengunduhnya di laptop ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika lakukan unduh nanti ini klik kanan langsung save image, karena tidak bisa langsung di download. Kenapa kok modelnya image Bapak? Kenapa Pak? Belum muncul tayangannya. Oh belum. Padahal saya sudah share screen semua ini. Bentar. Ini Bapak Ibu ya, jadi setelah diunduh terlihat ya Bapak Ibu, itu diklik kanan langsung save image. Kenapa kok GTK itu memakai image Bapak Ibu? Meminimalisir ini kecurangan Bapak Ibu dalam mengedit ini Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya image bukan PDF, jadi nggak bisa diedit-edit lagi itu ya Bapak Ibu. Dan ini merupakan terdeteksi langsung dari PMM Bapak Ibu. Jadi nantinya juga PMM ini akan dijadikan sebagai alat untuk uji kompetensi kenaikan jabatan guru. Jadi kelanjutannya dari PMM ini akan semakin banyak Bapak Ibu. Jadi ini merupakan semacam rekam jejak digital kita dalam mengasah kompetensi kita Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan beberapa pelatihan, silakan Bapak Ibu di sini bisa mengecek ya Bapak Ibu di bukti karya. Di bukti karya ini Bapak Ibu silakan klik titik 3 ini, kemudian lihat halaman profil saya. Di sini Bapak Ibu akan mengetahui jumlah topik yang sudah diselesaikan Bapak Ibu. Ketika belum mengerjakan sama sekali maka di sini kosong Bapak Ibu. Ketika selesai satu topik maka akan muncul 1 bintang dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga akan terlihat aksi nyata yang terbaru dari kita. Kemudian Bapak Ibu bisa membagikan profilnya sebagai bukti karya Bapak Ibu dalam pengembangan profesi ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa dibagikan. Itu Bapak Ibu tentang aksi nyata. Bapak Ibu silakan bisa juga untuk narsum IKM bisa juga melihat di sini Bapak Ibu. Narasumber IKM itu bisa melihat di komunitas. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mencari narasumber yang tepat untuk misalnya kegiatan sekolah Bapak Ibu. Misalnya diperlukan narasumber kepala sekolah, Bapak Ibu silakan lokasi yang terdekatnya itu silakan pilih provinsi yang terdekat. Kemudian pilih kabupatennya Bapak Ibu di sini bisa. Kemudian kalau sudah diterapkan, pilih jenjangnya misalnya tingkat SMP. Kemudian mapelnya itu misalnya semua diterapkan, ini maka akan muncul 20 narasumber. Nah ini Bapak Ibu silakan nanti
Nah, nah ini jadi di Lumajang ada 20 narasumber Bapak Ibu. Silakan dicari sendiri narasumber mana yang sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu untuk nantinya dijadikan sebagai narasumber kegiatan praktek baik IKM ya Bapak Ibu, di mata pelajaran ataupun di sekolah kalau kepala sekolah tentang kepemimpinannya. Itu nggih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang sudah resen. Ada Bu Tuti, ada Pak Maisir, ada Pak Raffi, monggo. Bu Tuti Mardiani, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi baru gabung, jadi mengikuti materinya Bu Dwi separuh tentang aksi nyata di PMM. Sebenarnya saya sudah menyelesaikan modul topik itu sudah. Kemudian masih bingung di PMM memang Bu. Jadi aksi nyata itu berarti kita harus sesuaikan dengan pertanyaan yang ada, begitu ya Bu Dwi ya? Iya. Ya. Kemudian yang saya bingung itu memang langkah-langkah yang tadi yang Ibu Dwi share itu. Jadi cara ngupload PMM-nya bagaimana begitu? Mungkin untuk materi mungkin nanti bisa share ya Bu ya, share lagi di mana ya? Nanti lewat kepala sekolah saya bagikan Bu, nanti nggih. Nanti lewat ya. Bapak Edi dibagikan ke mungkin ke Ibu KS atau Bapak KS-nya nggih. Saya bagikan. Enggak, saya perlu itu aja, perlu konfirmasi yang dari awal tadi Bu Dwi. Iya, monggo. Jadi mau ngupload aksi nyata, saya sudah membuat aksi nyata sebenarnya beberapa, cuman mau ngupload itu di aksi nyata yang modul atau di tempat lain seperti bukti karya atau bagaimana Bu Dwi? Di pelatihannya Bapak Ibu, saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Oh, di pelatihan mandirinya. Ya mungkin cukup sekian dulu Bu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sebentar ya, ini contohnya. Sudah nampak nggih? Di sini Bapak Ibu silakan ke pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kemudian menuju topik Bapak Ibu ya. Kemudian di sini misalnya Bapak Ibu ingin mempraktikkan tentang ini Bapak Ibu ya, mempraktikkan ini. Praktikkan aksi nyata. Jadi di sini ada tulisannya setelah kita memilih aksi nyata itu kan dipilih ya Bapak Ibu. Kemudian kita kalau sudah mengerjakannya di situ ada tulisan kumpulkan lembar aksi nyata. Ini Bapak Ibu diklik ya Bapak Ibu ya. Di sini dalam mengunggah aksi nyata perhatikan ini dokumennya yang diminta apa Bapak Ibu. Kalau di sini yang aksi nyata video tips itu berupa format video. Jadi formatnya MP4. Kemudian di sini filenya yang diperkenankan adalah 50 MB. Jadi misalnya filenya lebih dari 50 MB maka harus dilakukan kompres dulu. Dikompres supaya filenya lebih kecil. Kemudian nanti tinggal ditautkan ini, dipilih filenya ya Bapak Ibu, dipilih ke folder yang mana Bapak Ibu nyimpan filenya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu silakan namai aksi nyatanya Bapak Ibu ya Bapak. Di situ misalnya aksi nyata tips berpikir kritis ya itu. Di sini tulis. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu deskripsikan 3 tips Anda dalam video ini, misalnya mengklarifikasi masalah, kemudian banyak membaca buku, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan kritis itu ya Bapak Ibu contoh. Kemudian ini ditulis juga ini ada 2 hal ya Bapak Ibu, jadi jawab sesuai dengan jumlahnya.
terus kemudian bentuknya paragraf. Kemudian selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksinya apa? Berarti ada 3 Bapak Ibu. 3. Yang berkesan bagi Anda apa di situ. Kemudian hal baru apa yang dipelajari. Kemudian rencana selanjutnya. Jadi refleksinya menyangkut 3 hal ini. Berarti paling tidak ada 3 kalimat. Kalau sudah Bapak Ibu, ini dicentang semuanya, kemudian dikumpulkan. Kalau sudah mesti kan nanti, dan semuanya ini sudah terisi. Kalau tidak terisi, tidak akan bisa dikumpulkan. Itu contohnya mengumpulkan lembar aksi nyata yang versi video. Kemudian yang untuk versi dari dokumen, nah misalnya di sini, nah ini Bapak Ibu. Nah ini tentang implementasi proyek P5. Jadi ada P5 ini ada 3 topik Bapak Ibu. P5 untuk SMP, P5 untuk SLB, dan ada pemodelan. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan beberapa aksi nyata proyek bisa memilih-milih mana yang proyeknya yang dipakai. Di sini kemudian ada tulisannya lengkapi lembar aksi nyata. Silakan diklik ini Bapak Ibu. Nah, di sini kemarin kan disuruh ini ya Bapak Ibu ya. Aksi nyatanya ini harus dikopas ya Bapak Ibu, ini ditaruh di Word biar tidak kehilangan petunjuk. Ini di copy ke Word ya. Ini jangan lupa dilakukan, dan juga sebagai bukti fisik untuk laporan pengembangan diri di tugasnya apa nanti, sehingga nanti dapat karya seperti ini dan dapat sertifikat ini. Kemudian setelah itu nanti kan ada ini contoh umpan balik. Nah ini yang sudah validasi ya Bapak Ibu ya, bentuknya seperti ini. Nah ini format individual, ini yang format SS. Ini contoh ya Bapak Ibu ya, sudah ada di dalam itu ya, contohnya umpan balik tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian isinya dari aksi nyata itu apa saja di situ. Nah ini dokumennya, kemudian ngisi deskripsi dan refleksi, mulai kumpulkan. Nah itu langsung diklik ini Bapak Ibu, aksi nyata sudah dilakukan, dokumen sudah bentuk PDF, kemudian laporan umpan balik sama refleksi sudah, kemudian dilanjutkan. Nah nanti ini Bapak Ibu, ini formatnya dokumennya PDF maksimal 10 mega. Kalau mengerjakan di Canva kadang ada yang lebih dari 10 mega, maka harus dikonversi dengan menggunakan aplikasi lain, misalnya Small PDF. Jadi I Love PDF dan lain sebagainya, atau Convert PDF, sehingga ukurannya jadi 10 MB. Kemudian filenya dipilih Bapak Ibu ya di situ. Kemudian setelah dipilih nanti kalau misalnya lebih dari 10 mega di sini tidak akan mau, jadi sudah terdeteksi sendiri. Kemudian judul aksinya ini apa, ditulis, kemudian ceritakan hal-hal yang ada di situ. Ini ada 3, berarti ada 3 kalimat minimal. Kemudian yang refleksi juga seperti itu, refleksinya juga isi 3, jangan hanya 1 kalimat. Kemudian kalau sudah ini dicentang-centang semua, kemudian dikumpulkan Bapak Ibu. Itu contoh mengisi lembar aksi nyata. Kemudian hal yang harus dilakukan itu apa Bapak Ibu? Bingung biasanya. Yang saya harus kerjakan yang mana dulu? Setelah misalnya kadang Bapak Ibu mengerjakan topiknya ini semua sudah, tinggal praktikan aksi nyata semua. Bingung mana yang mau dikerjakan dulu. Saran saya fokus satu dulu yang paling mudah Bapak Ibu ya. Dari misalnya yang topik-topik yang Bapak Ibu baca, ambil yang paling mudah yang bisa dikerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Kenapa kok saya bilang bersama-sama? Karena dengan bersama itu lebih cepat. Bersama misalnya 1 MGMPS ya Bapak Ibu, saling mengomentari, saling berfoto di situ. Yang penting fotonya itu beda Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu memiliki handphone masing-masing ya Bapak Ibu ya.
Jadi handphonenya masing-masing dipakai semuanya. Punyanya Bu Tuti, punyanya teman Bu Tuti. Jadi semuanya itu milik sendiri-sendiri. Jadi dokumentasinya tidak sama. Kalau misalnya ada foto yang sama itu kan terkesan plagiat. Jadi usahakan tiap guru itu punya dokumentasi sendiri. Kemudian refleksi dari muridnya. Muridnya pasti beda Bapak Ibu. Mungkin Ibu Tuti di kelas 7A, Pak Maisir mungkin di kelas 7B itu ya. Jadi nggak mungkin sama. Kalau sama ngeplek berarti kan itu namanya plagiat. Jadi tim PMM-nya akan mendeteksi seperti itu. Itu Bu Tuti. Ya Ibu, makasih. Berarti satu-satu ya? Iya Bu. Karena saya bingung. Kadang ada beberapa topik yang bisa apa itu, satu kali jalan bisa dua, bisa ada seperti itu. Tergantung kita milih aksi nyatanya yang sekali dayung 2 pulau terlewati Bu. Jadi seperti itu. Kita memang harus mikir dulu, oh ini bisa dikerjakan dapat 2 aksi nyata seperti itu. Oh ya Bu Dwi, kalau ada nomor handphone bisa dibagi. Kalau ada kesulitan. Iya, monggo ini sebentar. Ya. Bentar. Silakan Bapak Ibu Japri tentang apa aksi nyata. Tidak apa-apa saya komentari kalau misalnya ada. Oh ini kok dari Lombok Timur. Narasumber untuk pengawas sekolah tidak ada. Ya jadi itu keterbatasan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang di daerahnya, cari yang paling terdekat. Kalau misalnya tidak bisa diadakan luring ya daring saja. Oh, saya tidak punya nomor validator aksi nyata, Bu. Ya, Bu Giarsi. Jadi biasanya itu tim validator itu dari tim BBGP sama tim BBMP. Siapa tim validatornya, saya juga tidak tahu. Itu. Jadi yang pasti kita melakukan aksi nyata sesuai dengan panduan pasti akan insya Allah tervalidasi. Itu ya Bapak Ibu. Permintaannya apa kita turuti pasti akan tervalidasi. Itu silakan kalau misalnya ada pertanyaan kembali sebelum materi selanjutnya. Teman-teman minta nomor HP-nya Bu Dwi. Sudah dicat. Sudah dicat. Sudah. Silakan. Bu Dwi tanya lagi. Ya. Bedanya aksi bukti karya kemudian dengan bukti karya dengan yang pelatihan mandiri yang aksi nyata itu apa? Oh ya. Buktinya Bapak Ibu ini ya. Bedanya kalau di pelatihan mandiri itu kita kalau menyelesaikannya pasti ada rewardnya adalah sertifikat ya. Rewardnya sertifikat ini bisa kita pakai untuk pengembangan diri sebagai target kinerja kita sebagai ASN. Atau kalau misalnya Bapak Ibu belum apa itu? Bentar ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam proses misalnya PPG dan lain sebagainya yang membutuhkan apa? Ini pelatihan-pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini rewardnya tadi ada sertifikat ya Bapak Ibu ya. Sertifikatnya ini JP-nya masing-masing tiap pelatihan sendiri-sendiri, ada yang 30 jam, ada 33, ada yang 39, ada yang 43. Tergantung dari tingkat kesulitan topik itu. Jadi ini rewardnya, ini bisa dipakai sebagai target kinerja Bapak Ibu sebagai ASN. Misalnya Bapak Ibu mentargetkan di bulan Mei ada 1 sertifikat, berarti Bapak Ibu mengerjakan aksi nyatanya sekitar Maret. Itu bisa dipakai sebagai bukti fisik karya. Kemudian kalau di bukti karya Bapak Ibu, di bukti karya itu seperti ini. Bukti karya itu di sini ada, kalau karya saya ini ada artikel, ada bahan ajar, ada kepemimpinan, ada praktik pembelajaran, ada RPP.
ini digunakan sebagai sarana kita berbagi Bapak Ibu. Di sini kita hanya dapat umpan balik saja. Tetapi semakin banyak umpan karya Bapak Ibu, siapa tahu nanti Bapak Ibu dipanggil ke Kemendikbud menjadi kontributor, menjadi kuratornya atau pembuat naskahnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Ini rewardnya itu. Jadi bedanya antara pelatihan mandiri dan bukti karya seperti itu. Dan juga ini artikelnya kan sudah terkurasi. Kalau misalnya diakui bisa, kan sekarang nggak ada pak ya Bapak Ibu, tapi include di penilaian ASN di kinerjanya ya Bapak Ibu ya di sini. Itu membedakan antara bukti karya dengan pelatihan mandiri. Contohnya ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya RPP ini apa ini. Nanti kalau misalnya kita bagikan di sini, nah ini ada komentar-komentarnya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu, karyanya dibagikan. Jangan lupa karya itu dibagikan untuk menjadi inspirasi, kemudian sebagai ilmu yang bermanfaat dan membantu juga istilahnya transformasi pendidikan. Ketika semakin banyak karya itu di-download, nanti berarti sumbangsinya terhadap perubahan pendidikan itu semakin besar. Itu ya Bapak Ibu, bedanya antara bukti karya dengan pelatihan mandiri. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Untuk pelatihan seperti ini ada reward enggak Bu Dwi? Nanti Bapak Ibu mengisi absen sebentar ya Bapak Ibu ya. Mengisi absen tapi JP-nya hanya 3 jam. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. JP-nya kenapa hanya 3 jam? Karena 2 jam itu setara dengan ini. Istilahnya sebentar Pak. Ini ya, saya kirim ya. Absensinya sebentar lagi saya kirim. Mohon maaf ini hosting sekaligus pemasteri jadi seperti ini. Bentar ya Bapak Ibu. Ini linknya. Jadi yang sampai transfer awal dan kondisi permasalahan sama pada saat formulirnya ini Bapak Ibu, linknya silakan diisi. Nanti saya akan coba buatkan sertifikatnya. Semoga nanti linknya dibagikan oleh Pak Edi kepada kepala sekolah. Itu ya Bapak Ibu, silakan. Atau saya ini aja Bapak Ibu, sebentar, ikut grup ini aja nanti jadi enak Bapak Ibu ya. Nanti saya share di situ ya. Silakan Bapak Ibu nanti ikut di grup itu, nanti kita berbagi aksi nyata dan berkomentar di situ. Bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Belum. Linknya silakan, mungkin ada pertanyaan kembali. Pak Maisir Ahmad ini tadi raise hand. Pak Maisir Ahmad, kalau tidak ada pertanyaan bisa raise hand-nya diturunkan. Ibu Tutik sudah selesai ya, berarti raise hand-nya di lowerkan, diklik biar kemudian
Saya lihat lagi. Rapi ya. Iya. Narasumber ya, tidak ada pertanyaan di chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk yang misalnya ingin berkonsultasi nanti silakan langsung. Pak Agus Ferianto, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purwanto, KS dari SMPN 1 Sukodono yang merupakan sekolah penggerak angkatan 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik Kak Edi. Terutama teman-teman kepala sekolah ya. Saya tidak banyak memberikan materi, hanya koordinasi saja. Kemarin saya dihubungi oleh Dinas Pendidikan bahwa hari Selasa itu akan ada monitoring sekolah penggerak ke SMP Sukodono dari provinsi. Nah, kemudian saya baca di instrumen itu harus punya minimal 5 sekolah imbas. Karena saya koordinasi dengan teman-teman kepala penggerak, itu kalau SMP Negeri 1 Sukodono tidak ada masalah, itu satu subrayon bisa dijadikan sekolah imbas, satu dua kadang itu satu subrayon, karena masih 3 masih kurang minimal 5, jadi saya mohon persediaannya di Budialit, SMP 1 Budialit, SMP 2 Budialit, dan SSA Negeri, SMP SSA Negeri Wonokerto Budialit. Jadi mohon persediaannya menjadi sekolah imbas kami sesuai instrumen yang ada. Instrumennya kalau sekolah imbas tidak terlalu banyak, hanya bahwa benar-benar menjadi sekolah imbas dan pernah diimbasi oleh SMP Negeri 1. Kemudian selain sekolah imbas, minimal mempunyai sekolah imbas, harus mengimbaskan juga ke minimal 5 komunitas, ke K3S, IDKI, Laut, dan terusnya. Insya Allah besok kami laksanakan di Korwil. Kita dibantu oleh Ibu Korwil kita, Ibu Tri, saya bisa sampaikan besok waktu rapat koordinasi eksklusif sekalian kita mengimbaskan tentang sekolah penggerak SMP 1 Sukodono kepada komunitas-komunitas pembelajar yang lain. Kemudian hari Senin itu kita juga diberi kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman PAUD dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu mungkin koordinasi yang bisa kita sampaikan. Kalau terkait sekolah penggerak, muaranya itu kan profil pelajar Pancasila. Kemudian terkait apa saja materi di PMM itu sudah lengkap. Kalau kita mau mempelajari, biasanya kesulitannya itu di aksi nyata itu kok gagal terus, seperti yang disampaikan oleh Budi tadi. Ternyata kuncinya ada di refleksi, harus ada refleksi. Kalau teman-teman kepala sekolah misalkan membuat aksi nyata, itu kan biasanya tentang manajerial. Nah, kalau tentang manajerial itu yang memberikan refleksi Bapak Ibu teman kesuruh atau yang lain yang menjadi anggota warga dari sekolah. Itu kalau teman-teman kepala sekolah. Tentang kepemimpinan pembelajaran, itu
kepemimpinan pembelajaran di tahun ini konsentrasi IKM, implementasi kurikulum merdeka itu ke pembelajaran terdiferensiasi. Nah, seperti apa pembelajaran terdiferensiasi itu? Monggo kita diskusikan dengan Bu Dwi atau Pak Ohan, pemateri yang sekarang ini terkait kontennya bagaimana, prosesnya bagaimana, atau hasilnya. Kemudian yang terpenting dalam memberikan supervisi, sekarang di kurikulum merdeka itu tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu terkesan pembimbingan, begini loh Bu caranya, begini loh Pak caranya. Setelah pelaksanaan supervisi ada dialog, tadi Bapak itu melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti ini. Kalau menurut saya seharusnya seperti ini. Nah, kalau sekarang cenderung ke kucing. Kalau kucing itu tidak, kita yang kepala sekolah dalam mensupervisi itu tidak memberikan keputusan harus begini atau harus begitu, tapi memberikan pertimbangan apa alternatif apa yang bisa dipilih oleh supaya nanti dalam pembelajarannya itu bisa lebih baik. Yang jelas dalam supervisi itu kita harus memperhatikan alur merdeka tersebut, mulai dari diri sendiri, eksplorasi, kemudian refleksi, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi, terus koneksi antar materi dan aksi nyata. Kita harus memperhatikan alur-alur mulai dari si dan terusnya sampai aksi nyata. Kalaupun semua itu belum bisa dibuktikan, nah harus beberapa yang harus bisa dipenuhi, terutama ruang kolaborasi. Mungkin itu Bapak Ibu Guru sebelum saja saya hanya ingin berkoordinasi dengan teman-teman kepala sekolah, mohon bisa menjadi imbas dari SMP Negeri 1 monitoring dari pusat atau dari provinsi atau dari BPD Malang, mohon bisa menyampaikan bahwa SMP Negeri 1 Sukabumi sudah melakukan pembahasan kepada sekolah-sekolah imbas dan seterusnya. Ini saja mungkin Bapak Ibu terkait materi nanti bisa kita koordinasi, kita diskusi dengan Ibu dan Pak Ohan. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah misalkan ingin diskusi terkait manajerial, terkait kepemimpinan pendidikan, monggo dengan saya. Terutama sekali mungkin pengaturan P5 yang sangat berbeda dengan K13 di kurikulum merdeka ini adalah P5. Kalau di kurikulum 13 kan tidak ada P5. Kemudian P5 itu pembagian waktunya 30% dalam setahun itu harus dipakai P5. Padahal dalam satu tahun itu ada 360 jam pelajaran. Berarti 30%-nya 120 jam pelajaran. Dalam satu minggu itu ada 40 jam pelajaran. Bisa kita reguler, bisa kita sistem blok, bisa kita dua-duanya ini kita gabungkan antara sistem reguler dan blok. Kalau reguler, paling tidak dalam satu tahun kita hitung harus bisa memenuhi 120 jam pelajaran. Kalau menggunakan sistem blok, dalam satu minggu itu kan 40 jam pelajaran. Jadi harus 3 minggu kalau sistem blok. Minggu pertama bisa refleksi, minggu kedua bisa minggu pertama bisa persiapan, sosialisasi kepada anak-anak. Nah, kemudian yang paling bagus itu kemarin pada waktu PMO disampaikan oleh fasilitator bahwa anak-anak yang memilih materi sendiri, anak-anak yang memilih tema sendiri seperti ini. Kita memilih tema ini, kemudian subtemanya apa yang harus dilakukan, itu akan lebih baik. Bisa menggunakan angket anak-anak apa yang disukai oleh murid-murid itu terkait P5. Jadi minggu pertama bisa kita gunakan
perencanaan, sosialisasi minggu kedua, bisa pelaksanaan minggu ketiga refleksi. Itu kalau sistem blok. Di SMP Negeri 1 Sukodono lebih suka menggunakan sistem blok karena 3 minggu itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian kita bisa mengundang narasumber, kita bisa berkunjung ke tempat-tempat yang kita tuju. Itu alasan teman-teman menggunakan sistem blok. Kalau menggunakan sistem reguler, pembelajaran misalkan hari Senin dan Jumat misalkan, itu khusus untuk P5 misalkan. Nah itu kadang-kadang kalau kita mengundang narasumber tidak bisa pas pada waktu hari tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Yang penting saya berkoordinasi kepada teman-teman menegaskan bahwa mohon kesediaannya untuk menjadi imbas dari SMP Negeri 1 Sukodono. Apabila Selasa dikunjungi, ya mohon disampaikan bahwa sudah menjadi imbas SMP 1 Sukodono dan sudah dilakukan pembahasan. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baru hadir silakan mengisi. Bu Dwi boleh tanya ke Pak Edi nggih? Nggih, silakan Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi, saya Bu Lulu Pak Edi. Iya, dulu monggo. Ini Pak Edi, saya mau bertanya tentang sekolah imbas nggih. Kebetulan SMP 1 Bujalit kemarin itu kami dikirimi belangko suruh mengisi oleh Bu Lili tulis SMP 2 Kelaka. Beliau juga menginginkan SMP 1 Bujalit ini menjadi sekolah imbas beliau di SMP 1 di Kelaka. Nah, tapi SMP 2 Kelaka sejauh ini belum melaksanakan pengimbasan seperti ini. Andai kata boleh ikut dua-duanya, nanti kami akan membagi. Tapi andai kata tidak diperbolehkan ikut dua-duanya, nah, kami juga belum tahu apakah aturannya ini sekolah yang diimbas ini harus mengaku kepada sekolah imbas 1, induknya misalnya di SMP 1 Sukodono saja, atau mungkin boleh 2, mungkin untuk membantu teman-teman sekolah penggeraknya. Ini yang tanyakan Pak Edi ya. Yang kedua Pak Edi, apa sih peran serta kami selaku sekolah imbas nanti ini? Apakah nanti apa ada guru-guru kami mungkin diberi ada kunjungan ke sekolah, apa ada guru kami diberi latihan semacam ini lanjutan atau bagaimana? Mohon kejelasannya Pak Edi. Sementara kan kami baru dapat hari ini aja gitu. Itu Pak Edi, monggo mohon petunjuknya. Ya, terima kasih Bu. Kemarin sebenarnya waktu koordinasi SMP 2 Kelaka itu hanya sampai Kedung Jajang, tidak sampai menyampaikan Bujalit. Ya kalau memang nanti sampai ke Bujalit monggo enggak apa-apa, sudah tergantung hari Selasa itu kemana beliau itu. Kalau misalkan monitoringnya ke SMP 1 Sukodono, sementara SMP 2 Kelaka tidak, sementara ikut SMP Negeri 1 Sukodono. Iya, siap Pak Edi. Saya kalau boleh memilih ya, milih yang 1 Sukodono lebih dekat dibandingkan yang Kelaka. Nanti saya akan menyampaikan kepada Bu Lili. Oke, Bun. Oke. Nah, terus Siap Pak Edi. Selanjutnya kita bisa berkoordinasi. Mungkin banyak yang bisa kita koordinasikan terkait IKM ini. Terutama arti nyata teman-teman itu kan banyak yang dikembalikan, banyak yang gagal. Ya, termasuk SMP 1 Bujalit banyak Pak Edi. Memang ini yang ingin saya tahu apa kiatnya sih bisa sukses sampai dengan sertifikat di aksi nyata ini loh. Ini kan PR bagi saya. Kalau triknya yang banyak, Ibu Dwi sudah dapat berapa sertifikat? Lebih dari 10. Sudah tahu ciri-cirinya seperti apa, Pak Ohan pun. Iya, ada kok. Di teman saya juga ada 1 guru yang kaget itu. Yang lainnya lebih banyak yang belum. Bisa sambil koordinasi terkait itu. Yes, kemudian misalkan terkait P5, penjenengan membutuhkan contoh misalkan di SMP Sukodono sudah berjalan 2 tahun karena angkatan
pertama mulai tahun kemarin dan mulai tahun 2021, 22, 23 ini terakhir sudah. Jadi kita sudah berjalan 3 tahun. Insya Allah tahun pelajaran ini sudah sampai di kelas 9 untuk sekolah penggeraknya. Jadi misalkan penjenengan membutuhkan apa terkait P5 seperti apa, yang sistem blok itu seperti apa, kemudian yang reguler itu seperti apa, kita bisa memberikan contoh-contohnya nanti kemudian bisa diterapkan di sekolah. Kalau di penjenengan sudah misalkan sudah fix sistem blok, ya monggo sudah. Kalau misalkan reguler, kita suka reguler, nanti akan saya gabung sistem reguler dan blok, monggo. Kemudian itu bermanfaat bagi sekolah pondok semuanya, terutama sekali kepala sekolah biasanya terkait dengan kepemimpinan pembelajaran itu yang bagaimana, itu masih pemahamannya, termasuk saya juga masih banyak belajar tentang kepemimpinan. Kita belajar bersama-sama. Nggih, matur nuwun Pak Edi. Sudah Bu Dwi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lulu atas pertanyaannya. Monggo kami sebagai komite pembelajaran siap untuk misalnya diajak misalnya berkolaborasi dalam hal penyusunan modul ataupun yang terkait dengan kegiatan fasilitasi dari P5 Bapak Ibu. Jadi kami sebagai sekolah sekolah pertama ya, kemarin kami mendapatkan kunjungan dari SMA 1 Lumajang ya, kurikulumnya tentang terkait dengan P5, kemudian juga dari SMP 5 Suboh Situbondo. Jadi Bapak Ibu dari daerah lain pun ikut ke sini untuk belajar tentang kegiatan dari sekolah penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, sebentar lagi ini ada Pak Ohan yang akan memberikan cerita tentang Wasbang Bapak Ibu. Jadi Pak Ohan sebentar lagi juga ada sesi presentasi ternyata. Silakan kepada Pak Ohan. Waalaikumsalam. Kecil Pak suaranya. Suaranya kecil Pak Ohan. Suaranya kurang keras ya. Gimana Bu? Jelas? Jelas sudah. Jelas. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sukodono, Bapak Edi Purwanto SPDMM, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya, ini alhamdulillah ada kesempatan 10 menit untuk mendua kegiatan karena budayanya orang Singapura ini ternyata tidak mau. Jadi ke kamar mandi pun harus tergesa-gesa kalau bukan waktunya istirahat gitu Pak. Jadi kalau terlambat itu ditegur. Ini tegurannya itu Bapak, tidak biasanya Bapak Ibu. Ini apakah peserta kegiatan dari mana begitu? Jadi selalu ada teguran dan itu sudah terjadi. Sehingga ini saya mohon maaf sekali lagi bukan tidak menghormati Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Ketika sekolah SMP 1 Sukodono mengutus saya untuk kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di BBGP Jawa Timur, itu kami mendapatkan pesan supaya penguatan wawasan kebangsaan ini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, upaya-upaya untuk penguatan wawasan kebangsaan ini banyak yang dapat kita lakukan. Salah satu yang sudah dilakukan di SMP 1 Sukodono ini yaitu menari, begitu ya, menari khas Lumajang, Godril. Kemudian untuk lingkup kelasnya yang sudah saya lakukan itu adalah mengintegrasikan permainan tradisional cublak-cublak suang itu dalam pembelajaran. Waktu itu materinya tentang ruhsoh Bapak Ibu. Jadi sebelum kegiatan itu berlangsung, kegiatan pembelajaran berlangsung, saya sudah menyiapkan
3 macam permainan. Salah satunya itu cublak-cublak suang, kemudian ini apa itu namanya yang berdiri itu ada cagaknya 2 begitu Bapak Ibu. Desain pembelajarannya seperti apa? Nah, di kelas itu kan kita membuat kelompok-kelompok Bapak Ibu. Nah, untuk membentuk kelompok ini kita dapat menggunakan permainan saya kok lupa namanya, yang cagak-cagak itu bor selebor, para mantri mangan bubur. Itu itu. Nah, nanti 2 orang cagak ini sudah menyiapkan pertanyaan. Nanti kalau dia sudah mendapatkan sejumlah anggota sebanyak 4 orang misalnya atau 6 orang, kemudian dia berhenti, dia sudah mendapatkan kelompoknya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu dengan menggunakan pertanyaan misalnya rukhsah dalam sholat. Contohnya seperti apa? Karena saya guru agama, jadi materinya ya materi pendidikan agama Islam begitu. Kemudian sholat subuh itu berapa rakaat misalnya, atau bacaannya dan seterusnya seperti. Jadi kita menyiapkan materi-materi yang akan digunakan oleh siswa untuk bertanya begitu. Kalau tidak bisa menjawab berarti dia terus keliling begitu. Itu untuk menghimpun kelompoknya, karena kalau berbasis teknologi itu kan sudah banyak ya, sudah biasa kita gunakan. Kemudian berhitung dan seterusnya itu konvensional yang biasa kita gunakan sudah. Supaya ada peluang integrasi antara permainan tradisionalnya dengan materi pembelajaran. Begitu juga dengan cublak-cublak suang Bapak Ibu. Ketika anak-anak itu siapa yang jadinya juga kita terapkan permainan, ada wodowo, kemudian ada shoot dan seterusnya begitu ya. Nanti yang jadi itu nanti dia yang menjawab. Jadi setiap orang yang mengelilingi anak-anak yang jadi jadilah namanya itu ya. Yang jadi nanti cublak suang suwengem. Itu Bu, Bapak. Nah, itu pas sudah selesai ditanya pertanyaan seperti ini. Kalau dia dapat menjawab, maka yang bertanya itu yang jadi begitu. Dia nanti yang selesai begitu. Jadi framing desain pembelajarannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk ilmu-ilmu yang sifatnya sosial saya kira dapat melakukan seperti itu. Kalau yang matematika atau yang hitung itu saya juga kurang tahu. Soalnya kalau menghitung itu kan menggunakan rumus dan lain-lain, apakah bisa atau gimana. Saya kira dengan inovasi Bapak Ibu dapat melakukannya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan suatu saat dapat share PowerPoint-nya. Demikian Bu Dewi, saya kembalikan ke Bu Dewi. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, itu memang karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, dan ada kegiatan yang memang sedang dilakukan oleh Pak Ohan dan sifatnya memang harus tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar sebagai GP, sebagai pemimpin pembelajaran juga Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa manajemen diri. Bapak Ibu, untuk implementasi dari wawasan kebangsaan, kebetulan saya sebagai guru IPA juga sudah melakukan kegiatan itu pada beberapa kegiatan pembelajaran. Di antaranya pada pembelajaran kepadatan populasi Bapak Ibu. Jadi ketika pembelajaran ekologi, di situ kan sebenarnya materinya semacam kayak pengayaan Bapak Ibu, karena menghitung kepadatan populasi itu tidak ada di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, tetapi kan di situ guru bebas menentukan kedalaman materi. Karena itu saya sajikan tentang cara menghitung kepadatan populasi. Anak-anak membuat semacam kuadran ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kegiatan itu saya selipkan permainan ini bendan Bapak Ibu. Jadi anak-anak posisinya kan ada di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi di situ anak-anak membuat semacam garis-garis bendan ya, bebas Bapak Ibu. Lah ketika sudah melakukan kegiatan itu kan anak-anak tahu tentang batasan-batasan ya Bapak Ibu. Nah, itu pola pembelajarannya itu disajikan di kegiatannya padatan populasi itu. Jadi anak-anak ketika nanti menghitung populasi berarti
harus ada di sekitaran daerah yang di kuadran itu, tidak boleh lepas dari daerah kuadran itu. Kemudian juga menanamkan kecintaan anak-anak terhadap permainan tradisional dan juga menghargai makhluk hidup yang lain, Bapak Ibu. Jadi ketika membuat permainan bendan itu, anak-anak mencari lokasi yang sekiranya tidak dilalui oleh jalur binatang kecil, misalnya semut ya Bapak Ibu ya. Jadi kan sebagai makhluk hidup kita harus menghargai makhluk yang ciptaan Tuhan yang lain. Jadi itu anak-anak diajari caranya untuk istilahnya beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kepada alam. Itu contoh dari kegiatan pembelajarannya. Untuk RPP bisa saya bagikan nanti, bukan RPP ya Bapak Ibu ya, modul ajar. Modul ajarnya juga foto-fotonya mungkin nanti akan saya bagikan di link grup pendampingan AN, dan juga mungkin akan saya sajikan di file Google Drive yang nanti mungkin disampaikan oleh Pak Edi Purwanto. Setelah kegiatan ini saya jadikan satu dulu, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ibu Fitria. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang implementasi dari kurikulum Merdeka. Cara-cara misalnya melakukan asesmen awal itu bagaimana? Kemudian untuk melakukan profil belajar siswa bisa ditanyakan di sini Bapak Ibu, agar pengetahuan dalam implementasi IKM semakin berkembang. Bapak Ibu yang untuk pelaksana IKM itu kalau di PMM bisa mulai mempelajari secara mandiri, mulai dari kurikulum Merdeka hingga profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi itu adalah wajibnya dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi minimal Bapak Ibu akan mendapatkan langsung dari narasumber yang sudah terkurasi. Jadi di video itu adalah narasumber dari berbagai macam profesi Bapak Ibu, dari Sekolah Penggerak Angkatan 1, kemudian dari guru, kemudian juga dari praktisi. Kami sebagai komite pembelajaran sama juga mendapatkan materi serupa yang ada di di PMM. Hanya saja dulu tayangannya itu berupa tayangan PPT. Sekarang sudah divisualisasikan dalam berbagai bentuk di PMM menjadi contoh misalnya video, kemudian ada dokumen infografis. Itu semuanya adalah untuk membantu Bapak Ibu dalam mempelajari secara mandiri kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan memang Bapak Ibu mulai istilahnya tergerak untuk melakukan pemahaman secara mandiri lewat PMM. Dan ini Bapak Ibu sudah muncul rapot pendidikan, Bapak Ibu sudah rilis. Untuk yang sekarang masih terbatas bagi sekolah penggerak, namun di bulan Juni nanti akan rilis untuk semuanya. Nanti Bapak Ibu data PMM itu akan juga masuk include di dalam rapot pendidikan itu. Jadi ketika dalam satuan pendidikan itu targetnya implementasi pelatihan mandirinya itu masih kurang, nanti tidak tahu warnanya seperti apa Bapak Ibu ya. Apakah kuning, apakah hijau, apakah merah. Nanti semuanya akan terdeteksi sebagai satu basis data, karena untuk perencanaan perbaikan pendidikan itu kita nanti dasarnya itu PBD Bapak Ibu ya, perencanaan berbasis data. Jadi menggunakan rapot pendidikan, nanti identifikasi, refleksi dan benahi. Jadi nanti
Yang merah-merah apa itu diidentifikasi, kemudian refleksinya kenapa kok sampai merah-merah atau masih kuning. Kalau hijau apakah turun dari yang tahun kemarin walaupun masih hijau, itu nanti silakan dilakukan pembenahan di rapot pendidikan. Nanti ada istilahnya rekomendasi PBD Bapak Ibu ya. Rekomendasi PBD itu nanti dipakai, dipilih salah satu, nanti dijadikan sebagai acuan di RKT, rencana kerja tahunan sekolah. Itu Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Kita ada waktu masih sekitar 30 menit. Link untuk Google Form sudah bisa diakses Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Untuk yang linknya untuk masuk ke grup pendampingan AN sudah bisa diakses Bapak Ibu. Yang grup belum Bu Dwi. Yang grup belum ya. Ini sebentar. Saya nampak ya Bapak Ibu ya. Ntar saya buatkan link aja sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya kirimkan link. Saya kirimkan link grup WA-nya Bapak Ibu di grup. Ya wajahnya saya jelas enggak apa-apa Bu, yang penting materinya aja. Terima kasih Bu Lulu. Itu Bapak Ibu silakan ikut link tadi, kalau misalnya tidak bisa diklik linknya sama QR code-nya. Dan juga sinyalnya kurang bagus, jadi di sini wajahnya nge-lag Bapak Ibu ya di sini. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum ini, masih ada waktu 29 menit, atau 1 atau 2 kali pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatan ini.
Sudah nggih Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perkenan waktunya membersamai kami SMP 1 Sukodono dalam kegiatan webinar berbagi implementasi kurikulum merdeka. Semoga ini ada Bu Ainur tanya nanti ini showcase, adakah poin atau draft yang dibersihkan ke sekolah Imbas yang sudah laporan ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan coba berbagi Bapak Ibu ya di grup. Silakan Bapak Ibu nanti contoh-contoh yang sudah kami lakukan di tahun kemarin ya Bapak Ibu, termasuk yang kegiatan expo ya. Jadi di situ laporannya nanti bentuknya bervariasi sebenarnya Bu Ainur Rosidah, dalam bentuk format berdiferensiasi, bisa bentuk video, bisa bentuk laporan tertulis, bisa bentuk flyer, poster dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bebas itu Bapak Ibu di situ. Jadi kalau misalnya tergantung dari kemampuan dari sekolah Imbas. Kalau sumber dayanya dalam hal misalnya editing video itu sangat mumpuni, bisa dalam bentuk video, atau yang biasa desain juga bisa. Yang penting nantinya itu dalam laporannya itu P5 itu sudah mencakup semua aspek yang harus ada tercantum di P5-nya. Runtutan jalannya kegiatan P5-nya itu harus ada, mulai dari saat kita merancang ya, berdiskusi dengan murid tentang penentuan tema, kemudian fasilitasi, kita merancang modul, pertemuan dengan fasilitator, kemudian mulai penjadwalan sampai sosialisasi, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, itu runtut jalannya seperti itu Bapak Ibu. Bentuk laporannya berdiferensiasi Bapak Ibu, jadi bentuknya macam-macam, tidak ada paten Bapak Ibu. Dan juga laporannya bisa berbentuk bukti karya Bapak Ibu, jadi bisa disajikan di bukti karya di PMM. Nah, jika videonya terkurasi atau misalnya dijadikan video pilihan Bapak Ibu bisa dijadikan narasumber di situ. Suatu saat entah itu dari Kemendikbud, tim validatornya akan menghubungi Bapak Ibu bahwa karya Bapak Ibu ini sangat bagus dan layak misalnya untuk dijadikan narasumber itu Bapak Ibu. Itu nggih Bu Ainur, semangat ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara kegiatan ini. Mohon Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi sebagai dasar dari penerbitan e-sertifikat. Tidak langsung ya Bapak Ibu, karena masih saya buat autocrate-nya nanti. Tidak langsung jadi hari ini. Jadi sekitar 1 atau 2 hari nggih, mohon ditunggu. Kemudian untuk yang grup pendampingan monggo dipergunakan sebaik mungkin sebagai sarana untuk berbagi aksi nyata dan memberikan umpan balik. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya